Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lutfi Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan tips agar bisa lolos penelitian dikti skema PKPT. Jadi, PKPT merupakan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi yang termasuk dalam skema kompetitif nasional. Jadi kerjasama antara dua perguruan tinggi dengan klaster yang berbeda. Dan pengusul dari dan apabila Bapak Ibu ingin mengusulkan PKPT itu harus dari klaster madya maupun binaan. Kemudian untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah unggul itu yang sudah memiliki klaster mandiri dan unggul. Oke, berikut akan saya jelaskan ketentuan PKPT dan tips agar bisa lolos PKPT untuk pendanaan tahun 2021. Oke, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan buku, panduan, dan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan buku panduan tahun 2018 ya. Jadi untuk penelitian kerjasama antar perguruan tinggi atau kita bisa menyingkatnya dengan PKPT, ini termasuk salah satu kategori penelitian kompetitif nasional. Nah, kompetitif nasional itu kan ada PD, terapan, pengembangan, PDP, PPS. Nah, salah satunya yang termasuk skema dari kompetitif nasional yaitu adalah PKPT. Nah, kenapa dinamakan kompetitif nasional? Karena di sini pengelolanya itu dari DRPM. Jadi untuk proposal yang menyeleksi adalah dari pusatnya langsung ya, jadi DRPM-nya gitu. Kalau untuk PDP kan dari Dikti. Nah, sedangkan kalau untuk PKPT itu dari DRPM. Nah, klaster perguruan tinggi yang diperbolehkan mengikuti PKPT adalah klaster binaan dan madya. Jadi untuk perguruan tinggi teman-teman jika mandiri maupun utama tidak bisa mengusulkan sebagai TPP, tapi bisa untuk sebagai TPM ya, gitu. Nah, ketentuan PKPT ini terdiri atas ketua, kemudian maksimum 2 anggota, TPP berpendidikan S2, maksimum lektor ya, jadi kalau beda lektor nggak bisa. Kemudian peneliti mitra bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. Klasternya harus lebih tinggi dari TPM ya, nggak boleh lebih rendah. Jadi kalau pengusulnya adalah binaan berarti lebih tinggi, utama maupun mandiri gitu ya. Kemudian TPP dan TPM harus berasal dari perguruan tinggi berbeda. TPM terdiri atas satu ketua dan satu anggota. Jadi 2 anggota TPM minimal adalah keduanya harus berpendidikan S3 doktor ya. Ketua TPM minimal memiliki 5 publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau memiliki H-index yang tinggi ya. Kemudian proposal dibuat berdasarkan TPP dan TPM, pelaksanaan PKPT 2 tahun. Untuk pendanaan PKPT kita sesuaikan dengan riset dasar atau riset terapan ya. Jadi nanti anggaran dananya berbeda-beda. Jika PKPT-nya Bapak Ibu adalah riset dasar, berarti perhatikan di tabel di samping. Nah, ini adalah dana maksimal ya yang harus dianggarkan pada proposal PKPT. Nanti disesuaikan dengan jenisnya. Misalkan bidang pendidikan, berarti masuknya ke riset dasar bidang fokus sosial humaniora. Nah, kita lihat luar negeri atau dalam negeri. Nah, kalau di dalam negeri kita lihat skalanya kecil, menengah, atau besar. Kalau kecil berarti maksimal 300 juta. Nah, biaya yang diusulkan ke DRPM minimal adalah 60% dari dana maksimal. Ini minimalnya ya. Gitu. Jadi misalnya dana maksimalnya yang skala kecil 300 juta. Nah, berarti 60%-nya adalah 18. Itu adalah minimalnya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk SBK yang riset terapan. Jika PKPT-nya termasuk riset terapan. Ini juga kita sesuaikan dengan anggarannya. Anggaran yang tertera di sini adalah maksimalnya.
Jika termasuk TIK misalkan proposalnya ya, berarti ini maksimalnya 218.400.000 rupiah. Atau di bidang lain sosial humaniora yang skala kecil berarti 300 juta, skala menengah 490 juta maksimalnya. Nah, yang dikenal dari PKPT adalah TPP dan TPM. TPP adalah tim peneliti pengusul, TPM tim peneliti mitra. Jadi TPP itu bermitra dengan TPM ya. Nah, dari PKPT ini kita menghasilkan TKT 1 sampai 6. Jika penelitiannya merupakan penelitian dasar, berarti TKT-nya 1 sampai 3 selama 2 tahun. Berarti tahun pertama bisa hanya TKT 1, tahun kedua TKT-nya sampai 3. Untuk terapan TKT-nya adalah sampai 4 sampai 6. Jadi misalkan tahun pertama sampai ke TKT 4, tahun ke-6 sampai ke tahun kedua sampai ke TKT 6. Nah, luaran PKPT yang pertama adalah luaran wajib. Nah, luaran wajibnya itu kita bedakan antara penelitian PKPT dasar dan PKPT terapan. Untuk PKPT dasar nanti ketika mengisi usulan proposal, ini wajib ya semuanya. Itu harus ada 1 artikel jurnal internasional yang Scopus, 1 buku hasil penelitian harus sudah ber-ISBN, 3 artikel proceeding yang terindeks pada database bereputasi. Ini biasanya proceeding internasional ya. Kemudian 3 book chapter yang ber-ISBN. Jadi ini luaran wajibnya. Nah, nanti ketika kita mengisi itu ada luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, luaran tambahannya nanti Bapak Ibu bisa mengisi misalkan untuk haki seperti itu atau jurnal nasional tidak terakreditasi itu untuk luaran tambahannya. Luaran PKPT untuk yang terapan minimal 1 produk iptek yang berupa metode atau blueprint atau perwarupa atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama. Jadi nanti ada hak cipta ya di sini ada KI-nya. Kemudian tahun kedua dokumentasi hasil uji coba produk perwarupa kebijakan atau pertunjukan karya seni. Jadi cuma 1 untuk penelitian wajibnya. Penelitian tambahannya nanti menyesuaikan kesiapan dan kesanggupan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kriteria penelitian ini, nah seperti tadi sudah dijelaskan, mengacu pada SBK penelitian dasar maupun penelitian terapan. Jangka waktu penelitiannya 2 tahun ya. Dilakukan evaluasi di akhir pertama, tapi mulai dari tahun 2018 kemarin yang program 2019 itu untuk penelitian yang multi tahun itu tidak mengunggah proposal lanjutan untuk tahun kedua. Jadi begitu kita mendapatkan lolos gitu penelitiannya, langsung kita dikontrak selama 2 tahun atau 3 tahun sesuai dengan skema penelitiannya seperti itu. Seperti contoh punya saya kemarin juga seperti itu. Ketika lolos langsung, karena ini penelitiannya 2 tahun, berarti langsung lolos 2 tahun. Jadi untuk pelaksanaan 2019 dan pelaksanaan di 2020. Nah, ini persyaratannya. Jadi sudah sekilas ya, saya akan bacakan satu persatu. TPP terdiri atas ketua dan maksimum 2 orang anggota dari perguruan tinggi klaster madya atau binaan. Jadi ketuanya itu di TPP berpendidikan S2, maksimum lektor ya. Jadi asisten ahli boleh ikut, lektor boleh ikut, dan anggotanya 2 maksimal. Jika lektor kepala berarti tidak bisa mengusulkan menjadi TPP. TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. Maksudnya, jika Bapak Ibu S2-nya misalkan di kampus A, gitu. Nah, jadi TPM-nya jangan bekerja sama dengan kampus A, gitu ya. Klaster kinerja perguruan tinggi TPM lebih tinggi dari TPP. Seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi PKPT ini untuk madya dan binaan. Jadi nanti untuk TPM-nya carilah kampus yang lebih tinggi klasternya, utama atau mandiri. TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda, ini jelas ya, memang harus berbeda.
Nah, untuk mitra TPM terdiri atas dua, satu ketua, satu anggota, dan dua-duanya itu sudah doktor ya, bergelar doktor, bukan yang sedang menempuh atau calon doktor, bukan, tapi sudah bergelar doktor atau berpendidikan S3. Nah, untuk TPM ini minimal mempunyai 5 publikasi. Jadi carilah TPM yang sudah H-index Scopusnya bagus gitu, tinggi ya, dan sudah sering menulis di publikasi atau jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM melalui Simlitapmas. Jadi nanti ketika kita memasukkan namanya itu, jadi TPM harus klik ACC ya ketika kita mengusulkan di akun Simlitapmasnya. Tidak sedang menjabat. Nah, di sini tipsnya yang pertama, saya punya tipsnya. Jadi carilah TPM yang memiliki H-index Scopus yang banyak. Otomatis kan dia pengalaman menulisnya itu bagus gitu. Dan minimal adalah 5 jurnal internasional yang bereputasi. Itu baik untuk ketua maupun anggota ya, dua-duanya harus bagus indeksnya. Kemudian yang kedua, perhatikan isi konten proposal. Nah, isi konten proposalnya itu harus sesuai dengan template dan ketentuan. Nanti akan saya kilas untuk isi proposalnya. Yang ketiga, perhatikan anggaran dana. Nah, anggaran dana sesuai dengan SDK untuk riset dasar maupun riset terapan itu harus disesuaikan. Karena nanti ketika kita mengisi secara sistematis di akun Simlitapmas, di situ sudah ada patokan untuk maksimalnya berapa. Gitu. Kemudian TKT untuk dasar 1-3 jangan lupa. Kemudian terapan 4-6. Nah, ini nanti tinggal sesuaiin dengan tahun pertama atau tahun kedua Bapak Ibu. Misalkan untuk penelitian dasar tahun pertamanya hanya sampai TKT 2. Berarti tahun keduanya itu harus sampai TKT 3. Begitu pula untuk terapan. Kalau tahun pertama TKT-nya sampai 4, jadi tahun kedua sampai dengan 6. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan untuk jenis proposalnya ya. Jadi untuk proposalnya seperti ini template-nya ya. Jadi yang pertama di sini adalah ringkasan. Nah, di sini ringkasannya itu tidak lebih dari 500 kata. Nanti bisa dicek nih untuk katanya. Nah, di dalamnya harus ada latar belakang, kemudian tujuan, metode, luaran, dan uraikan TKT-nya. Nah, ini yang biasanya sering lupa adalah di luaran dan TKT tidak dijelaskan di ringkasan gitu. Jadi ini contohnya punya saya ini adalah latar belakang, kemudian ada tujuannya, ini adalah metode dan luarannya. Nah, luaran itu harus disampaikan di ringkasan, itu yang sering banyak lupa ya. Sampaikan luarannya di sini. Baik itu luaran untuk luaran wajib maupun luaran tambahan, jelaskan di sini apa saja. Kemudian TKT-nya, ini saya juga di sini saya jelaskan TKT yang dicapai pada tahun pertama sampai level 4 dan tahun kedua pada level berapa. Dan jangan lupa untuk biayanya. Biaya yang diusulkan pada tahun pertama adalah 376 dan kedua ini. Nah, ini untuk PKPT saya ini termasuk riset terapan dengan skala menengah, jadi maksimalnya 490 juta ya. Cuma kemarin ketika lolos dan turun itu tahun pertama mendapatkan 218 juta, tahun kedua 175 juta. Jadi sekitar 70% dari yang kita usulkan ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada kata kunci maksimal 5 kata. Seperti biasa. Kemudian latar belakang. Jadi jangan mengubah isi template ya, tetap ditulis apa adanya seperti ini. Nanti kan awalnya di sini template-nya kuning. Nah, Bapak Ibu tinggal tulis saja di sini. Latar belakang tidak lebih dari 500 kata yang berisi tentang masalahnya apa, urgensinya bagaimana, tujuannya apa. Nah, seperti ini. Seperti kita membuat latar belakang biasa. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini tidak lebih dari 1000 kata yang mengungkapkan state of the art dan ada roadmap atau peta jalan dalam bidang yang diteliti. Roadmap ini dibuat dalam bentuk gambar
dan disisipkan di dalam isian. Jangan lupa untuk referensi disarankan 10 tahun terakhir ya. Ini contohnya tinjauan pustakanya, teori. Nah, jangan lupa kita tulis roadmap, ini contohnya. Nah, ini yang biasanya sering lupa pada penulisan proposal, karena tidak ada kalimat template, cuma ada di sini kriterianya seperti ini, ada roadmap. Berarti jangan lupa kita tulis roadmap di sini ya. Di bagian tinjauan pustaka kita tambahkan roadmap. Roadmap ini adalah peta jalannya penelitian kita dari ya bisa 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Dan jangan lupa ditulis apa sih yang kita akan dapatkan di tahun ini. Contohnya ini 2019 peningkatan pemecahan masalah fisika dengan model flipped classroom. Nah, jadi tujuannya di 2019 itu apa? Gitu. Tulis di sini. Selanjutnya adalah metode. Nah, metode penelitian tidak lebih dari 600 kata. Di dalamnya berisi tentang diagram alir, rancangan penelitian, kemudian juga harus ada tugas masing-masing anggota pengusul. Nah, ini yang sering lupa biasanya. Ini metodenya ada rancangan penelitian, bagaimana metodenya, kemudian diagram alirnya ini, diagram alirnya, uji analisisnya bagaimana, ini diagram alirnya. Nah, ini yang sering lupa biasanya diagram alir dan tugas tim peneliti. Ini harus disampaikan di bagian metode. Nah, ini contohnya tugas peneliti. Kepakarannya bagaimana, tugasnya apa saja. Dalam bentuk JPEG ya, seperti itu. Kemudian bagian bawahnya adalah jadwal. Nah, jadwal tadi kalau sesuai template seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan untuk kegiatan tahun pertama apa saja, kemudian tahun kedua apa saja. Jadi sekalian. Jadi usulan ini dibuat sekalian untuk 2 tahun gitu. Mulai dari tahun 2018 itu, jadi ketika kita mendapatkan hibah langsung dikontrak 2 tahun. Jadi nanti ketika mau ke tahun kedua, kita tidak mengusulkan proposalnya lagi gitu. Jadi memang sudah dikontrak 2 tahun. Nah, bagian terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustakanya menggunakan IEEE kalau nggak salah di sini. Tuh. Referensinya juga menggunakan angka IEEE. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita submit, nanti otomatis kalau sudah submit lengkap pengisian semuanya, jadi pengisian RAB nanti secara online ya Bapak Ibu. RAB-nya secara online. Nah, hasilnya adalah seperti ini nih. Nah, ini hasilnya, nanti yang kita isi. Ketika kita pertama masuk menulis judul, kemudian bidangnya apa? Kita pilih ya. Apakah kecil, tentang pendidikan skala menengah, kecil maupun luas. Ini yang kita sesuaikan dengan SBK. Nih, kemudian temanya nanti ada di akun kita yang mengisi. Topiknya tentang apa kita pilih juga. Rumpun bidang ilmu kita pilih, di situ ada pilihannya. Nah, ini termasuk penelitian kompetitif nasional, PKPT, riset terapan yang dipilih. SBK-nya juga sesuai dengan riset terapan. Target akhir TKT 6 saya pilihnya karena emang terapan itu wajib 6 ya. Dan lama penelitian adalah 2 tahun. Nah, ini identitas ini otomatis muncul di proposal yang sudah jadi. Nah, ini luarannya. Nanti ketika kita mengisi online, luarannya itu udah otomatis ya. Karena ini ada luaran wajib. Untuk luaran wajib yang otomatis. Luaran tambahannya ini yang kita isi. Ini contoh yang punya saya adalah publikasi artikel di jurnal internasional, proceeding di seminar nasional, hak cipta, kemudian seminar internasional, bahan ajar itu. Ini sunnah ya, tapi nanti tetap aja kalau kita sudah melakukan penelitian harus dilaksanakan juga luarannya. Kemudian anggaran. Nah, ini anggarannya. Oke. Ini contoh untuk anggaran yang terbaru. Jadi nanti untuk anggarannya ketika kita menginput itu hanya ada 5 kategori ya. Kalau dulu kan kategorinya hanya honorarium, bahan, lainnya, kemudian
Yang satu adalah transportasi ya, apa sih itu? Nah, sekarang kategorinya ada 5, yaitu adalah analisis data. Jadi apa saja di dalamnya, termasuk honorium seperti ini contohnya. Bahan itu ada ATK, alat dan bahan. Jadi ATK, jadi kalimat-kalimat ini tuh udah otomatis muncul di sana. Jadi nanti kita tinggal memasukkan sub-sub angkanya saja gitu ya. Contohnya adalah analis data. Di dalam itu ada banyak sekali seperti narasumber, analisis, honor sekretariat, uang harian, transport, konsumsi. Nah ini sudah ada, tinggal kita pilih yang mau kita masukkan. Bahan juga seperti itu. Bahan itu ada 3, ATK, barang persediaan, dan bahan penelitian habis pakai. Tinggal disesuaikan. Kemudian sub yang ketiga itu adalah pelaporan dan luaran wajib maupun tambahan. Nah, dalamnya seperti publikasi, seminar, KI, cetak buku ajar gitu. Nah, ini bisa kita masukkan. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Ini berarti pada saat pelaksanaan penelitian ya, apa saja yang masuk. Nah, ini bisa. Kemudian terakhir adalah sewa peralatan jika ada. Nah, ini. Jadi anggarannya yang sekarang adalah hanya 5 ya. Tuh, kita masukkan. Ini masih sama. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya, jika sudah diupload jadinya seperti ini. Jadi tipsnya dari saya, cari TPM. Yang pertama adalah cari TPM yang memiliki H-index bagus, baik itu untuk ketua TPM maupun anggota. Cari TPM yang bukan S2 dari tempat kita kuliah. Kemudian perhatikan TKT-nya, disesuaikan dengan jenis PKPT kita, dasar atau terapan. Kemudian anggarannya sesuaikan dengan SBK, riset dasar maupun terapan. Dan isi proposal isi proposal itu yang menjadi penentu biasanya ya. Kita harus benar-benar dilihat isinya. Tuh. Dan kalau ini tidak ada mitra, berarti kita tidak perlu pakai surat mitra. Tidak ada surat untuk persetujuan TPM ya, karena dari persetujuan TPM itu hanya untuk meng-ACC ketika kita memasukkan NIDN atau akun di Simlitakmas. Oke, itu tips dan triknya agar lolos PKPT pada hibah penelitian dikti. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengusulkan hibah dikti untuk pendanaan tahun 2021. Semoga berhasil. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di review channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.